Hai Sobat ATR BPN, apa kabar semuanya? Salam sehat dan semangat ya. Perkenalkan Sobat, nama saya Esti. Di sini saya sudah ditemani oleh para narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Bapak Sarjono Agus Santoro. Apa kabar Bapak? Baik, Mbak Esti. Iya. Salam sehat, Sobat ATR BPN. Nah, dan di sebelah saya ada Bapak Susianto. Bagaimana kabarnya Pak? Baik, salam sehat. Oke, beliau berdua ini adalah asesor SDM aparatur ahli madya yang mana sebelumnya sudah mencicipi pengalaman bekerja di berbagai unit kerja, baik di pusat, di Kanwil maupun juga di Kantah. Nah, mereka ini juga sudah banyak loh pengalamannya dalam mengelola SDM. Sobat ATR BPN, tahukah kalian bahwa sejak terbentuknya bidang penilaian kompetensi di PPSDM Kementerian ATR BPN pada tahun 2020 lalu telah dilakukan berbagai persiapan mulai dari melengkapi sarana dan prasarana sampai dengan perekrutan asesor SDM aparatur. Sampai dengan saat ini, PPSDM telah memiliki 13 orang asesor SDM aparatur dari proses in-passing dan juga dari perpindahan jabatan. Sejak saat itulah PPSDM gencar melakukan penilaian kompetensi terhadap para pegawainya di Kementerian ATR BPN ini dalam rangka untuk pemetaan dan juga penyusunan profil kompetensi PNS. Nah, kami para asesor SDM aparatur ini merasa tergugah untuk bisa mengedukasi terkait dengan penilaian kompetensi yang akan kami sajikan nanti secara berseri dalam frame siap menghadapi penilaian kompetensi. Nah, kegiatan ini akan kami bagi penayangannya dalam 12 seri yang akan disampaikan oleh para narasumber yang berkompeten. Nah, untuk seri yang pertama ini, kita akan bincang-bincang dulu nih mengenai pengenalan tentang penilaian kompetensi. Apa sih sebenarnya pengertian dari kompetensi itu? Latar belakang dilakukan suatu penilaian kompetensi, tujuan dan manfaatnya untuk apa, sampai kepada hal-hal apa saja nih yang perlu diketahui nih oleh para PNS nantinya ya Pak ya, untuk bisa menghadapi penilaian kompetensi. Nah, ini apabila nih Sobat ATR BPN ingin memperoleh nilai optimal pada saat penilaian kompetensi, tonton terus video ini sampai tuntas ya. Mungkin saya bisa tanya dulu dengan Pak Sarjono nih. Pak, apa sih penilaian kompetensi itu Pak? Baik, terima kasih Mbak Esti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sukses buat kita semua. Sebelum saya menjelaskan mengenai apa itu penilaian kompetensi, izinkan terlebih dahulu saya akan menyampaikan pengertian kompetensi itu sendiri dan pengertian standar kompetensi jabatan pegawai negeri sipil agar Sobat ATR BPN memiliki pemahaman yang lebih jelas nih tentang penilaian kompetensi. Pengertian kompetensi adalah kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang perlu dimiliki oleh setiap pegawai agar dapat melaksanakan tugas secara efektif. Jadi jelas di sini Mbak Esti, agar seorang pegawai dapat melaksanakan tugas dengan baik, maka ia perlu memiliki kompetensi. Sedangkan pengertian standar kompetensi jabatan pegawai negeri sipil adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan seorang PNS dalam melaksanakan tugas jabatan. Jadi setiap jabatan itu baik jabatan struktural maupun fungsional memiliki standar kompetensi tertentu yang harus dipenuhi atau dicapai oleh setiap PNS yang mendudukinya. Nah, untuk mengetahui tingkat atau level kompetensi yang dimiliki oleh seorang pegawai, perlu dilakukan pengukuran dan penilaian. Jadi bukan cuma bidang tanah saja Mbak Esti yang perlu diukur. Profil kompetensi pegawai pun perlu diukur. Gitu, Pak. Nah, kegiatan mengukur profil kompetensi pegawai itu dilakukan melalui penilaian kompetensi. Jadi, pengertian penilaian kompetensi adalah suatu proses membandingkan antara kompetensi yang dimiliki pegawai negeri sipil dengan standar kompetensi jabatan yang dipersyaratkan dengan menggunakan metode assessment center dan metode penilaian lainnya. Gitu Mbak Esti. Oke, baik Pak. Berarti dalam penilaian kompetensi itu ada beberapa macam kompetensi yang perlu diukur, begitu ya Pak ya? Betul Mbak Esti. Nah, ada berapa tuh Pak? Jadi ada 3 jenis kompetensi yang perlu dilakukan penilaian terhadap setiap pegawai negeri sipil. Yang pertama adalah kompetensi manajerial, kemudian kompetensi sosial kultural, dan kompetensi teknis.
Untuk melakukan penilaian terhadap 3 kompetensi tersebut digunakan beberapa metode nih Mbak Esti. Yang pertama, penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultural dilakukan dengan metode assessment center dan metode penilaian lainnya. Sedangkan untuk melakukan penilaian kompetensi teknis dilakukan dengan menggunakan platform komputer based test atau yang sering disingkat CBT. Nah, penjelasan secara rinci mengenai apa itu metode assessment center, apa itu metode penilaian kompetensi lainnya, dan bagaimana penggunaan dari masing-masing metode tersebut akan dibahas tersendiri dalam sesi berikutnya. Begitu kira-kira, Pak. Ya. Baik, Pak. Jadi penilaian kompetensi itu merupakan suatu proses membandingkan ya Pak ya antara kompetensi yang dimiliki oleh seorang pegawai negeri sipil dengan standar kompetensi jabatan yang dipersyaratkan ya. Nah, apa sih Pak latar belakang nih Pak sehingga kita perlu dilakukan penilaian kompetensi terhadap para PNS ini? Mungkin Pak Sus nih bisa memberikan penjelasan seperti apa Pak? Baik, terima kasih Mbak Esti. Saya coba untuk menjelaskan mengenai latar belakang mengapa perlu dilakukan penilaian kompetensi terhadap setiap PNS. Sobat ATR BPN, bahwa dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara mengamanahkan kepada pemerintah untuk melakukan suatu perubahan mendasar atau pembaharuan dalam pengelolaan manajemen sumber daya ASN. Undang-Undang ASN ini bertujuan ingin mewujudkan aparatur sipil negara yang profesional, kompeten, dan kompetitif. Dengan berlakunya undang-undang tersebut membawa konsekuensi bahwa ASN adalah suatu profesi yang memiliki kewajiban untuk melakukan pengembangan diri, mempertanggungjawabkan kinerjanya, serta menerapkan prinsip sistem merit dalam pelaksanaan manajemen ASN. Nah, berkaitan dengan kewajiban untuk mengembangkan diri dan mempertanggungjawabkan kinerja inilah maka perlu untuk melakukan penilaian kompetensi terhadap setiap PNS. Yang tujuannya untuk mendapatkan pemetaan atau profil kompetensi dari setiap PNS. Nah, dari hasil penilaian kompetensi inilah diharapkan dapat diketahui apa yang menjadi kekuatan dan apa yang masih harus dikembangkan dari diri setiap PNS. Kira-kira demikian penjelasan singkat dari saya Mbak tentang mengapa kita ini di PPSDM melakukan penilaian kompetensi terhadap seluruh PNS di lingkungan Kementerian ATR BPN. Baik, dari latar belakang yang tadi Pak Sus sudah sampaikan ya, untuk bisa mewujudkan ASN yang profesional, kompeten dan juga kompetitif tadi perlu dilakukan pengukuran ya Pak ya terhadap 3 jenis kompetensi seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sarjono ya tadi ya. Nah, mungkin Pak Sarjono nih bisa menjelaskan tentang pengertian dari ketiga kompetensi yang perlu diukur ini tadi Pak, seperti apa Pak? Baik, terima kasih Mbak Esti. Seperti tadi saya sampaikan di awal bahwa ada 3 jenis kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap pegawai negeri sipil, yaitu kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural. Ya, Nah, yang dimaksud dengan kompetensi teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatannya. Jadi tergantung dari jabatan yang diduduki para sobat ATR BPN nih. Nah, salah satu contoh kompetensi teknis yang secara generik harus dimiliki oleh semua PNS di Kementerian ATR BPN adalah kompetensi digital literasi. Artinya apa? Artinya bahwa setiap pegawai ATR BPN itu dituntut harus memiliki pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua adalah kompetensi manajerial. Pengertiannya,
kompetensi manajerial itu adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan untuk memimpin dan atau mengelola unit organisasi. Kompetensi manajerial ini terdiri dari 8 kompetensi, yaitu yang pertama kompetensi integritas, kemudian yang kedua kompetensi kerjasama, yang ketiga kompetensi komunikasi, yang keempat kompetensi orientasi pada hasil, kemudian yang kelima kompetensi pelayanan publik, keenam kompetensi pengembangan diri dan orang lain, yang ketujuh kompetensi mengelola perubahan, dan yang kedelapan adalah kompetensi pengambilan keputusan. Nah, kompetensi yang ketiga yang harus juga dimiliki oleh seorang PNS adalah kompetensi sosial kultural, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran fungsi jabatannya. Kompetensi sosial kultural ini terdiri dari satu kompetensi, yaitu kompetensi perekat bangsa. Nah, Sobat ATR BPN, untuk pembahasan lebih rinci mengenai jenis-jenis kompetensi manajerial dan sosial kultural ini akan disampaikan dalam seri berikutnya yang akan disampaikan oleh rekan-rekan asesor SDM aparatur. Berarti kompetensi itu sesuatu yang bisa diukur dan diamati begitu. Betul, ya Pak ya? Nah sekarang nih udah kita tahu jenisnya ya dari kompetensi tersebut. Nah sekarang tujuan ya Pak, tujuan dan manfaat dilakukannya penilaian kompetensi sendiri itu untuk apa ya Pak Sus? Baik Mbak Esti, tadi disampaikan oleh Pak Sarjono bahwa penilaian kompetensi adalah sebuah proses, sebuah proses yang bertujuan untuk mendapatkan aparatur sipil negara yang berintegritas, beretika, mampu berpikir strategis, mampu berkolaborasi, berkeputusan tegas, berinovasi, dan bekerja secara tuntas dan maksimal, serta mampu menjadi perekat bangsa. Betul. Adapun manfaat penilaian kompetensi ini bagi pegawai adalah yang pertama, dapat mengetahui kekuatan dan kebutuhan pengembangan diri untuk mengoptimalkan potensi dan kompetensi dirinya. Kemudian yang kedua, dapat bekerja pada posisi atau jabatan yang sesuai dengan potensi dan kompetensinya. Nah, sedangkan manfaat penilaian kompetensi ini bagi organisasi adalah yang pertama, memiliki database. Organisasi itu memiliki database tentang profil kompetensi seluruh pegawai yang dipetakan sesuai standar kompetensi jabatannya. Kemudian yang kedua, data ini dapat dipergunakan untuk mendiagnosa kebutuhan pelatihan dan pengembangan bagi organisasi. Setelah yang ketiga, organisasi akan mendapatkan pegawai yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan sehingga diperoleh kinerja yang lebih baik. Demikian kira-kira tujuan dan manfaatnya dari penilaian kompetensi, Mbak. Oke. Baik Pak Sus, jadi tadi manfaatnya bisa dirasakan oleh pegawai itu sendiri juga sekaligus oleh organisasi begitu ya Pak ya? Oke. Nah, untuk tingkat penguasaan sendiri nih Pak, tingkat penguasaan kompetensi ini adakah standar nih yang mengatur hal tersebut Pak Sarjono? Ya, memang ada standar kompetensi yang dipersyaratkan dari masing-masing jenjang jabatan nih Mbak Esti. Jadi sesuai dengan Permen PAN RB nomor 38 tahun 2017 sudah ditetapkan standar kompetensi jabatannya. Standar kompetensi manajerial dan sosial kultural untuk jabatan struktural. Yang pertama adalah untuk jabatan pimpinan tinggi utama dan pimpinan tinggi madya. Untuk seluruh kompetensi, standar kompetensi jabatannya adalah level 5. Oke, level 5. Ini level yang tertinggi nih Mbak Esti. Level 5 ya Pak ya. Kemudian yang kedua bagi jabatan
pimpinan tinggi Pratama untuk seluruh kompetensi, standar kompetensi jabatannya adalah level 4. Kemudian bagi jabatan administrator untuk seluruh kompetensi, standar kompetensi jabatannya ada pada level 3. Okay. Ya. Nah, bagi jabatan pengawas untuk seluruh kompetensi, standar kompetensi jabatannya adalah level 2. Dan yang paling rendah nih untuk yang terakhir bagi jabatan pelaksana untuk seluruh kompetensi, standar kompetensi jabatannya adalah level 1. Itu tadi yang untuk struktural. Nah, sekarang standar kompetensi manajerial dan sosial kultural pada jabatan fungsional keahlian. Ya. Yang pertama pada jabatan fungsional utama untuk seluruh kompetensi, standar kompetensi jabatannya adalah level 4. Kecuali untuk kompetensi integritas dan perekat bangsa, yaitu berada pada level 5. Nah, bagi jabatan fungsional madya untuk seluruh kompetensi, standar kompetensi jabatannya adalah level 4. Bagi jabatan fungsional muda, untuk seluruh kompetensi, standar kompetensi jabatannya adalah level 3. Sedangkan pada jabatan fungsional pertama, untuk seluruh kompetensi, standar kompetensi jabatannya berada pada level 2. Nah, yang terakhir adalah standar kompetensi manajerial dan sosial kultural untuk jabatan fungsional keterampilan. Kalau yang tadi kan fungsional keahlian. Ya, nah ini untuk yang keterampilan. Yang pertama pada jabatan fungsional penyelia untuk seluruh kompetensi, standar kompetensi jabatannya adalah level 3. Bagi jabatan fungsional mahir untuk seluruh kompetensi, standar kompetensi jabatannya berada pada level 2. Nah, pada jabatan fungsional terampil untuk seluruh kompetensi, standar kompetensi jabatannya ada level 1, kecuali untuk kompetensi integritas, kerjasama, dan perekat bangsa, ini berada pada level 2. Dan bagi jabatan fungsional pemula, untuk seluruh kompetensi, standar kompetensi jabatannya adalah level 1. Demikian kira-kira Mbak Esti. Oh, jadi tadi berbeda ya Pak ya, antara standar kompetensi untuk jabatan struktural, untuk fungsional keahlian, juga fungsional terampil itu berbeda gitu ya. Bahkan tadi juga ada untuk di masing-masing level itu ada yang berbeda untuk kompetensi-kompetensi tertentu ya Pak ya levelnya. Betul. Oh, baik. Nah, ketika nih Pak, seorang PNS sendiri belum mencapai level yang dipersyaratkan dalam suatu jabatan tertentu, berarti kan di situ ada gap gitu ya Pak ya, ada gap kompetensi. Nah, apa sih Pak yang harus dilakukan nih Pak Sus ketika seorang PNS itu ternyata belum memenuhi standar kompetensi jabatan yang dipersyaratkan oleh jabatan tersebut, seperti apa Pak? Baik Mbak Esti, Sobat ATR BPN, gap kompetensi itu terjadi ketika level kompetensi yang dimiliki oleh seorang PNS belum sesuai dengan standar level kompetensi jabatan yang dipersyaratkan, sehingga diperlukan suatu pengembangan. Bagi pegawai yang memiliki gap kompetensi atau belum memenuhi standar kompetensi jabatan yang dipersyaratkan, tidak perlu berkecil hati Mbak, tidak perlu, karena akan dilakukan pengembangan kompetensi sesuai dengan gap yang ada. Bahkan pengembangan kompetensi ini tidak hanya untuk PNS yang masih memiliki gap kompetensi saja, akan tetapi juga diperlukan bagi PNS yang sudah memenuhi standar kompetensi jabatannya, tentunya dengan target untuk memenuhi standar jabatan satu tingkat di atasnya. Jabatan yang ada yang disandang saat ini. Kira-kira seperti itu Mbak. Oh ya, jadi untuk yang sudah firm berarti dia tetap saja dilakukan pengembangan untuk supaya bisa satu tingkat lebih tinggi begitu ya Pak ya. Nah, sekarang cara pengembangan kompetensi sendiri ini khususnya untuk kompetensi manajerial dan sosial kultural ya Pak, agar kompetensi yang dimiliki oleh seorang PNS ini bisa meningkat gitu Pak. Nah, Pak Sarjono bisa memberikan gambaran lebih jelas seperti apa Pak? Ya, saya kira ini pertanyaan yang bagus Mbak Esti. Jadi kalau kita bicara mengenai pengembangan kompetensi, yang terlintas dalam benak sebagian besar pegawai itu adalah dilakukan hanya melalui pelatihan. Tapi sebenarnya bukan hanya itu Sobat ATR BPN.
Untuk keperluan pengembangan kompetensi manajerial dan sosial kultural ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Di antaranya adalah pengembangan melalui aktivitas pada pekerjaan. Kemudian pengembangan melalui workshop, training, e-learning, blended learning, webinar, membaca buku atau artikel, dan lain-lain. Jadi banyak sarana yang bisa digunakan untuk melakukan pengembangan kompetensi manajerial dan sosial kultural ini, Mbak Esti. Nah, saya tadi penasaran tuh Pak, yang dimaksud pengembangan kompetensi melalui aktivitas pada pekerjaan nih Pak. Nah, itu seperti apa sih Pak? Ya, pengembangan kompetensi melalui aktivitas pada pekerjaan dapat dilakukan secara langsung di tempat kerja masing-masing. Ya. Pengembangan kompetensi dengan cara ini sangat efektif, Mbak Esti, karena dilakukan dengan cara mempraktekkan secara langsung, sehingga akan lebih cepat untuk menjadi perilaku. Tentunya selama mengikuti pengembangan dengan cara ini diperlukan pembimbing atau coach ya. Dan yang paling ideal sebagai coach itu ya atasan langsungnya. Secara singkat pemahamannya seperti itu, Mbak Esti. Kemudian metode pengembangan kompetensi berikutnya adalah pengembangan melalui workshop, training, e-learning, blended learning, atau webinar. Sesuai dengan kompetensi yang akan dikembangkan. Artinya kalau kompetensi yang akan dikembangkan mengenai kerjasama ya kita ikuti webinar atau blended seperti itu yang tentang kerjasama gitu ya. Barangkali metode ini memang yang paling umum dilakukan gitu ya. Dan saya kira ini paling familiar buat Sobat ATR BPN. Tapi satu hal yang perlu diingat Mbak Esti ya, bahwa pengembangan kompetensi melalui proses ini tidak menjadikan seseorang level kompetensinya otomatis akan naik begitu selesai mengikuti kegiatan tersebut. Akan tetapi masih ada tahapan berikutnya. Jadi agar pengetahuan yang diperoleh selama mengikuti workshop, training, e-learning, blended learning atau webinar menjadi perilaku, tentunya membutuhkan waktu untuk menerapkan hasil belajarnya tersebut di tempat kerjanya. Ya. Setelah jangka waktu tertentu, perlu dilakukan penilaian kompetensi kembali terhadap pegawai tersebut untuk mengetahui apakah ada perubahan perilaku, ya, atau dengan kata lain apakah ada peningkatan level kompetensinya nih, sesuai dengan target level kompetensi yang dikembangkan. Selanjutnya, pengembangan kompetensi juga dapat dilakukan dengan membaca buku atau artikel yang terkait dengan kompetensi yang akan dikembangkan. Seperti halnya pengembangan kompetensi melalui workshop, training, e-learning, dan lain-lain yang tadi di atas sudah saya sampaikan, bahwa buku dan artikel yang dibaca ini juga baru akan menjadi kompetensi apabila sudah diterapkan dalam melakukan pekerjaan. Jadi butuh waktu untuk mempelajari, kemudian menerapkan, dan mengevaluasi hasil penerapannya. Nah, terkait dengan pengembangan kompetensi ini, PPSDM menyediakan berbagai program pengembangan kompetensi bagi para PNS di ATR BPN nih, Pak Esti. Antara lain berupa training, e-learning, blended learning, webinar, dan lain-lain yang tersaji dalam platform Learning Management System atau LMS. Gitu, Mbak Esti. Berarti nih Pak, pengembangan kompetensi itu juga bisa dilakukan secara mandiri ya Pak ya? Betul. Dan bisa diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari nih untuk bisa kemudian dia muncul sebagai kompetensi gitu kan ya Pak ya? Gitu. Oke, nah di luar sana nih Pak kan ada opini-opini nih Pak yang berkembang dari sebagian orang, karena kadang kan kita melihat nih Pak ada seorang pegawai mungkin ya Pak ya, ketika dilihat sepertinya performanya ini bagus gitu ya. Namun ketika dilakukan penilaian kompetensi ternyata yang bersangkutan ini dirasa kurang optimal gitu dari hasil penilaian tersebut begitu Pak. Nah sebenarnya Pak gimana nih Pak apa bedanya ya antara kinerja itu sendiri dengan kompetensi nih Pak? Oke Mbak Esti, pertanyaan yang menarik ya. Sebenarnya ada banyak perbedaan pengertian antara kinerja dan kompetensi ya Pak ya. Namun karena kedekatan dan kesamaan konteks, kedua kata tersebut itu kompetensi dan kinerja sering digunakan secara bergantian. Nah, yang dimaksud dengan kinerja PNS adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada organisasi, unit kerja,
atau tim kerja sesuai dengan sasaran kinerja pegawai dan perilaku kinerjanya. Sedangkan pengertian kompetensi PNS sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Pak Sarjono di awal tadi adalah kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang dimiliki oleh setiap PNS agar dapat melaksanakan tugas secara efektif. Jadi secara praktis perbedaan antara kompetensi dan kinerja adalah kalau kompetensi itu kemampuan seseorang untuk melakukan tugasnya, sedangkan kinerja adalah aktivitas atau penyelesaian tugas yang diberikan atau hasil kerja. Hasilnya ya Pak ya. Jadi tinggi rendahnya kinerja pegawai berhubungan erat dengan kompetensi yang dimilikinya. Semakin tinggi kompetensi pegawai tersebut, maka cenderung akan meningkat kinerjanya. Begitu pula sebaliknya. Jika kompetensi pegawai rendah, maka akan cenderung menurun kinerjanya. Nah, meskipun demikian, Mbak, yang perlu digarisbawahi adalah bahwa kompetensi bukan satu-satunya faktor yang mendukung kinerja, tetapi masih ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi tinggi rendahnya kinerja seseorang. Gitu, Mbak. Baik Pak, jadi berarti tadi memang kalau kompetensi itu lebih ke kemampuan, tapi kalau misalnya untuk kinerja sendiri dia lebih kepada hasil kerja begitu ya. Namun yang perlu tadi digarisbawahi adalah bahwa kinerja itu bukan semata-mata hanya dipengaruhi oleh kompetensi ya Pak ya. Nah, masih ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi kinerja itu sendiri ya Pak ya. Oke. Nah, sekarang agar PNS nih Pak dapat menunjukkan bukti perilaku dari pengalaman kerja yang sudah dimilikinya secara optimal nih pada saat nanti dilakukan penilaian kompetensi, persiapan apa saja nih Pak Sarjono yang harus dilakukan oleh seorang PNS ketika akan mengikuti penilaian kompetensi? Nah, ya Mbak Esti, ini saya kira juga perlu diperhatikan nih untuk para sobat ATR BPN ya. Jadi pegawai yang akan mengikuti penilaian kompetensi itu perlu membaca dan memahami peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 38 tahun 2017 tentang standar kompetensi jabatan ya. Bahkan menurut saya wajib ini Mbak Esti ya, wajib membaca Permenpan itu dulu gitu ya. Karena biar sobat ATR BPN itu memahami kompetensi dari masing-masing yang tertera dalam kamus jabatan tersebut. Nah, pada lampiran 2 Permenpan RB tersebut memuat kamus kompetensi manajerial. Dan pada lampiran 3 itu memuat kamus kompetensi sosial kultural. Sedangkan pada lampiran 4 Permenpan RB tersebut itu memuat standar kompetensi jabatan ASN yang harus dimiliki oleh PNS yang menduduki jabatan tertentu, baik itu jabatan struktural maupun jabatan fungsional. Oleh karena itu, pelajari indikator-indikator perilaku dari masing-masing level kompetensi tersebut, ya. Dan setelah memahami indikator dari masing-masing kompetensi, kemudian coba tinjau perilaku kerja atau pengalaman kerja kalian. Apakah sudah memenuhi kriteria sebagaimana indikator perilaku pada masing-masing kompetensi tersebut, terutama pada standar kompetensi jabatan yang dipersyaratkan ya pada jabatan yang kalian emban atau kalian duduki saat ini. Misalnya untuk pejabat pelaksana itu standar kompetensi jabatannya adalah level 1 ya. Kemudian untuk pejabat pengawas, standar kompetensi jabatannya adalah level 2 dan seterusnya. Makin ke atas levelnya juga makin tinggi gitu ya. Kalau belum memenuhi atau belum mencapai standar kompetensi jabatan yang dipersyaratkan tersebut, mulai saat ini coba perilaku kerja kalian itu lakukan sesuai dengan indikator pada masing-masing level pada kamus kompetensi tersebut ya. Atau kalian juga bisa meningkatkan kompetensi melalui beberapa cara seperti yang tadi saya jelaskan di awal gitu ya. Nah, dengan memahami kamus kompetensi diharapkan pada saat mengikuti kegiatan penilaian kompetensi
Sobat ATR BPN dapat menunjukkan level tertinggi nih dari kompetensi yang dinilai yang benar-benar kalian miliki. Nah, pada saat penilaian kompetensi, nih para asesor akan menggali nih perilaku kerja atau pengalaman kerja tersebut dengan menggunakan berbagai alat ukur. Begitu, Mbak Esti. Oke, baik, terima kasih Pak. Nah, jadi penting nih ya bagi para Sobat ATR BPN untuk bisa memahami kamus kompetensi sebelum mengikuti penilaian kompetensi gitu. Ya. Jadi harus lebih paham dulu yang dimau oleh para asesor ini apa, yang akan dinilai seperti apa, begitu ya Pak, dari masing-masing kompetensi begitu ya Pak. Ya, betul, betul, Mbak. Nah, setelah tadi kita menyimak nih penjelasan mengenai serba-serbi dari penilaian kompetensi. Nah, apa nih kira-kira sekarang Pak Sus tipsnya nih buat para Sobat ATR BPN sehingga mereka nanti dapat mempersiapkan dirinya untuk bisa mengikuti penilaian kompetensi dengan sebaik-baiknya. Seperti apa tipsnya Pak? Baik, Mbak Esti. Sobat ATR BPN, untuk bisa mengikuti penilaian kompetensi dengan baik, maka Sobat ATR BPN harus betul-betul mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Nah, persiapan apa saja yang perlu dilakukan? Antara lain, pertama, meluangkan waktu untuk mengikuti penilaian kompetensi ini. Jadi betul-betul mengalokasikan waktunya. Nah, peserta akan mengikuti penilaian kompetensi seyogyanya tidak menerima penugasan lain dari pimpinan. Apalagi tugas ke lapangan atau keluar kota. Ya. Apabila pimpinan memberi penugasan bersamaan dengan pelaksanaan penilaian kompetensi, maka peserta harus berani menolak. Tentu saja dengan memberikan penjelasan kepada pimpinan, karena hasil penilaian kompetensi ini sangat penting untuk berkaitan dengan karir dari PNS tersebut ya. Nah, itu jadi itu tadi, jadi betul-betul harus bisa mengalokasikan waktunya. Kemudian yang kedua, persiapan kedua itu berkaitan dengan ruangan. Jadi kondisikan ruangan yang tenang, yang tenang dan memiliki jaringan internet yang stabil. Nah, karena kita ini kan di masa pandemi ini penilaian kompetensi dilakukan secara daring ya Pak ya. Maka kondisi ruangan ini juga berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan penilaian kompetensi. Kalau ruangan tidak kondusif, misalnya berada di ruangan yang banyak pegawai, berakibat peserta tidak fokus dalam mengikuti acara penilaian kompetensi. Nah, begitu juga selama masa pandemi COVID-19 ini, kegiatan penilaian kompetensi kan dilakukan secara daring. Oleh karena itu, ketersediaan jaringan internet yang stabil menjadi sangat penting. Terutama pada saat kita melakukan diskusi ya, ada namanya leaderless group discussion itu, dan proses wawancara itu memang membutuhkan jaringan internet yang stabil. Apabila jaringan internet tidak stabil, maka komunikasi kan menjadi tidak lancar ya Pak ya, betul. Jadi atau apa yang disampaikan oleh peserta itu tidak terdengar dengan jelas, sehingga dapat berpengaruh terhadap penilaian yang diberikan oleh asesor. Kemudian persiapan yang ketiga juga berkaitan dengan laptop yang standar ya. Nah, biasanya standarnya itu ditentukan dalam panduan penilaian kompetensi. Sudah ada itu nanti ya Pak ya. Sudah ada. Kemudian juga kita harus prepare waktu sebelum kegiatan dimulai. Nah, kegiatan penilaian kompetensi ini biasanya dimulai pada pukul 8 pagi WIB ya. WIB ya Pak ya. Oleh karena itu, para peserta itu kalau bisa tuh harus sudah mempersiapkan diri sekurang-kurangnya setengah jam ya, 30 menit sebelum dimulai acara penilaian kompetensi, sehingga tidak akan tergesa-gesa. Betul. Karena dari pengalaman di tahun 2021 itu ada beberapa peserta yang terlambat hadir. Nah, ini terpaksa harus diskualifikasi. Sayang sekali ya itu. Ya, itu perlu diingat tuh Sobat ATR BPN.
Nah, ini yang terakhir nih yang Mm-mm. tidak kalah pentingnya ya. Peserta harus istirahat yang cukup apabila mau mengikuti penilaian kompetensi. Ya. Jangan begadang, harus tidur cukup. Karena kegiatan penilaian kompetensi ini jadwalnya cukup padat Ya, dan oke. membutuhkan konsentrasi yang penuh. Sehingga apabila kurang istirahat dikhawatirkan menjadi tidak fokus gitu, Pak. Hasilnya tidak optimal gitu loh, Iya. Mbak Esti. Ya karena udah ngantuk, kondisinya lelah badannya ya Pak ya, jadi kurang fokus ya, apalagi Ya. ketika mengerjakan soal-soal juga nanti ya Betul. Pak ya. Oke, nah tadi lengkap sekali ya tips yang diberikan oleh Pak Sus nih. Jadi Sobat ATR BPN dapat memperhatikan tadi apa-apa saja yang sudah disampaikan tadi ya. Nah, baiklah Sobat ATR BPN, itu tadi bincang-bincang kita dengan kedua narasumber. Semoga bisa mencerahkan dan dapat diambil manfaatnya ya. Nah, sehingga nanti ketika Sobat ATR BPN ini dipanggil gitu mengikuti kegiatan kompetensi, benar-benar sudah siap dan nggak penasaran lagi sebenarnya apa sih yang dilakukan dalam kegiatan penilaian kompetensi itu. Nah, harapannya kemudian adalah Sobat ATR BPN ini bisa mendapatkan hasil yang optimal dari penilaian kompetensi ini gitu ya Pak ya. Oke. Nah, stay tune terus ya untuk mengikuti rangkaian dari podcast kami selanjutnya yang akan mengupas tuntas mengenai metode serta ragam kompetensi manajerial dan juga sosial kultural. Nah, jangan lupa juga like, comment, and subscribe di medsos PPSDM Kementerian ATR BPN. PPSDM Road to Korpu. PPSDM mencetak ASN muda unggul.